Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Sarip di channel Campur Degan. Sebelum kita melangkah ke video, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas materi tersebut, kita bahas dulu tentang apa arti sebenarnya dari integrasi dan disintegrasi itu sendiri. Karena disintegrasi itu lawan katanya adalah integrasi. Integrasi adalah sebuah sistem pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Disintegrasi adalah suatu keadaan di mana orang-orang di dalam masyarakat tidak dapat menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan, sehingga terjadilah perpecahan dalam kehidupan sosial. Ciri-cirinya dari disintegrasi itu adalah tidak adanya keterpaduan antar kelompok. Sebagian besar kelompok tidak mematuhi norma-norma. Yang ketiga adalah menurunnya wibawa dari seorang pemimpin kelompok tersebut, tokoh pemimpin kelompok tersebut. Jadi disintegrasi itu ciri-ciri yang utama adalah tidak adanya keterpaduan antar kelompok. Sebagian besar, yang kedua adalah sebagian besar kelompok tidak mematuhi norma. Yang ketiga adalah menurunnya wibawa dari seorang tokoh kelompok itu sendiri. Disintegrasi bangsa Indonesia itu dimulai pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Kenapa kok terjadi pada tahun 1948 sampai 1965? Karena pada saat itulah Indonesia sedang berjuang untuk menata pemerintahan yang bagaimana benar-benar bisa konsekuen, bisa berdiri dengan tegak, berdiri dengan bagus. Namun ada ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Ketegangan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965 terdapat dalam 3 pergolakan yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua adalah konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi yang akan kita bahas dalam perjuangan dalam menghadapi disintegrasi bangsa ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua adalah yang berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama kita bahas adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi itu sendiri. Ideologi dulu yang pertama ya. Ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai gagasan atau tujuan. Jadi dalam ideologi itu sendiri sudah dirancang sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dari misalnya contoh nyata dari adanya disintegrasi melalui ideologi ini adalah adanya pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua adanya pemberontakan DITII. Yang ketiga adalah peristiwa G30S PKI. Saya mengambil contoh yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1948. Tokoh utama dari gerakan ini adalah siapa? Adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Kalau kita bicara tentang Amir Syarifuddin, itu adalah ada pada masa kabinetnya Soekarno. Pada waktu itu setelah menggantikan kabinetnya Syahrir, maka ditunjuklah
Amir Syarifuddin untuk memerintah. Nah, pada saat dia memerintah di sini, dia memanfaatkan kepentingannya itu sendiri. Untuk apa? Untuk memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan komunisme. Sebab-sebab yang pertama adalah pada masa awal pemerintahan Amir Syarifuddin, setelah menggantikan kabinet Syahrir seperti yang saya ungkapkan tadi, Amir Syarifuddin berusaha mendirikan negara komunis. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendidikan politik di TNI, bagi TNI. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap hasil Renville. Dan pada saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta. Jadi setelah kabinetnya Amir Syarifuddin, kabinet Hatta, Amir Syarifuddin melakukan oposisi di luar pemerintahan yang berseberangan, dan nantinya dia akan membentuk FDR. Apa itu FDR? FDR itu adalah Front Demokrasi Rakyat. Yang ketiga, Musso bergabung dengan FDR karena dia membuat beberapa kebijakan yang intinya mendukung ide-ide komunisme diterapkan di Indonesia. Puncaknya dengan diumumkannya Republik Soviet Indonesia. Tujuannya apa? Untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasar Pancasila dan diganti oleh komunisme oleh siapa tadi? Adalah Amir Syarifuddin dan Musso itu sendiri tadi. Itu tujuannya dari Amir Syarifuddin tadi. Jadi mereka berusaha untuk memasukkan unsur-unsur komunis, lalu dia berada di luar pemerintahan, menjadi oposisi yang nantinya mendirikan FDR, yang nantinya berusaha mendirikan sebuah Republik Soviet Indonesia. Itu tadi kita membahas tentang sebab-sebab dan tujuan. Oleh karena itu kita juga akan membahas tentang cara mengatasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mereka punya sebab, mereka punya tujuan, harus ada cara untuk mengatasi. Cara yang mengatasi yang pertama adalah, yang pertama, Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia. Apakah memilih Soekarno-Hatta atau PKI Musso? Yang kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman memberikan perintah, menyuruh perintah kepada Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono untuk mengerahkan pasukan TNI di Madiun, sehingga pada tanggal 30 September 1948 pemberontakan PKI Madiun bisa diatasi dan Madiun bisa diambil alih kembali oleh bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mengatasi pemberontakan PKI di Madiun. Dalam ideologi itu sendiri ada dua yang belum, adalah tentang DITI dan peristiwa G30S PKI, pemberontakan G30S PKI. Bagaimana itu bisa kalian lihat pada video selanjutnya. Jangan lupa sebelum saya tutup, silakan di subscribe dulu, di like, dan di komen. Oke. Terima kasih telah berkunjung di channel Campur Degan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.